Dulu, Rama, seorang pemulung tanpa tangan, selalu dihina dan dipandang rendah. Namun, takdir membawanya bertemu Ayu, seorang polwan cantik asal Bali yang jatuh hati padanya karena ketulusan dan kerja kerasnya. Kisah cinta mereka penuh cobaan, dari kehilangan pekerjaan, pengkhianatan, hingga kejaran masa lalu yang mengancam nyawa. Dipaksa meninggalkan segalanya, mereka bertahan di pelosok Papua, membangun hidup dari nol. Kini, mereka bukan lagi orang yang dihina, mereka telah bangkit, menjadi pasangan kaya dan sukses. Bagaimana mereka melewati semua rintangan ini? Saksikan kisah inspiratif penuh haru dan perjuangan, hanya di cerita kali ini. Episode 1 Pendahuluan. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, seorang pemulung buntung bernama Rama menjalani hidupnya dengan penuh keterbatasan. Kedua tangannya hilang akibat kecelakaan kerja di masa lalu, membuatnya harus mengandalkan kaki dan mulutnya untuk mengais rezeki dari tumpukan sampah. Masyarakat memandangnya sebelah mata, banyak yang mencibir, bahkan tak jarang anak-anak melemparinya dengan batu dan ejekan. Di sisi lain, ada seorang polisi wanita cantik bernama Ayu Lestari, seorang bribtu asal Bali yang baru ditugaskan di kota itu. Wajahnya khas Bali, dengan kulit kuning langsat, mata tajam, dan rambut hitam panjang yang selalu terikat rapi di balik topi polisinya. Ia memiliki tubuh yang proporsional dan anggun, membuat banyak pria di kepolisian menaruh hati padanya. Namun, Ayu lebih memilih fokus pada karirnya. Suatu hari, Ayu ditugaskan dalam operasi penertiban para gelandangan dan pemulung di kota. Saat itulah, ia pertama kali melihat Rama. Pemuda buntung itu tampak lusuh dan kumal, tetapi sorot matanya menunjukkan harga diri yang tinggi. Saat polisi lain mengusir para pemulung dengan kasar, Ayu justru merasa iba. Ada sesuatu dalam diri Rama yang menarik perhatiannya, entah itu tatapan penuh luka atau keberanian yang terpancar dari caranya bertahan hidup. Di luar dugaan, Rama justru menolak belas kasih Ayu. Ketika sang polwan memberinya sedikit uang, Rama menggeleng tegas. "Saya masih bisa kerja, Bu Polisi. Saya bukan pengemis," ucapnya dengan suara bergetar. Ayu terdiam. Itu pertama kalinya ia melihat seorang pemulung yang menolak belas kasih. Ada harga diri yang besar dalam diri pria itu, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Malam itu, tanpa bisa dijelaskan, wajah Rama terus muncul di benak Ayu. Episode 2 Pemicu. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, hujan deras mengguyur kota. Saat Ayu pulang dinas malam, ia melihat sosok yang familiar tergeletak di pinggir jalan. Rama, dalam kondisi basah kuyup, tubuhnya menggigil kedinginan. Tanpa pikir panjang, Ayu keluar dari mobil dinasnya dan menghampiri pemulung buntung itu. Napas Rama tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. Rupanya, ia sudah 2 hari tidak makan. "Kamu sakit?" tanya Ayu dengan nada khawatir. Rama mengangguk lemah, nyaris kehilangan kesadaran. Tanpa peduli tatapan orang-orang, Ayu mengangkat tubuh Rama ke dalam mobilnya dan membawanya ke rumahnya. Setibanya di rumah, Ayu dengan telaten merawat pria itu. Ia mengganti pakaiannya dengan kaos miliknya, menyuapinya bubur, bahkan membalut luka-luka kecil di tubuh Rama. Ketika Rama mulai sadar, matanya menatap tak percaya ke arah polwan cantik yang kini merawatnya seperti orang terdekat. "Kenapa kamu nolongin saya?" suara Rama bergetar.
Ayu tersenyum kecil. Karena aku ingin. Kamu bukan sampah. Kamu manusia, sama seperti aku. Untuk pertama kalinya, mata Rama berkaca-kaca. Tak ada yang pernah memperlakukannya seperti ini seumur hidupnya. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Namun, tanpa mereka sadari, kedekatan ini akan membawa mereka ke jalan yang penuh badai. Episode 3 Pengembangan konflik dimulai. Hari-hari berlalu setelah kejadian malam itu. Rama kini sering datang ke rumah Ayu. Awalnya, hanya untuk membersihkan halaman atau membantu pekerjaan ringan sebisanya. Meski tanpa tangan, Rama tak pernah ingin menjadi beban. Ayu pun semakin terbiasa dengan kehadiran Rama. Setiap kali pulang kerja, ia selalu menyempatkan diri berbincang dengan pemulung buntung itu. Perlahan, perasaan aneh mulai tumbuh di hati mereka. Namun, hubungan mereka tidak bisa luput dari perhatian. Para tetangga mulai bergunjing. Polwan cantik kok dekat-dekat sama pemulung buntung? Nggak ada lelaki lain apa? Jangan-jangan ada maunya, jangan sampai dia ditipu. Gosip semakin liar ketika seorang rekan Ayu di kepolisian, Bribda Randy, diam-diam menyimpan perasaan pada Ayu. Randy merasa tak terima melihat wanita yang ia sukai dekat dengan seorang pemulung cacat. Suatu hari di kantor polisi, Randy mendekati Ayu dengan ekspresi serius. Ayu, aku cuma mau kasih tahu. Orang-orang ngomongin kamu. Hubunganmu dengan pemulung itu nggak wajar, ucapnya tajam. Ayu menatap Randy dengan pandangan dingin. Apa salahnya kalau aku berteman dengannya? Dia itu bukan levelmu, Ayu. Kamu polwan, cantik, terhormat. Dia bahkan gak punya tangan. Tamparan keras mendarat di pipi Randy. Semua orang di kantor terdiam. Mata Ayu berkaca-kaca, bukan karena amarah, tetapi karena rasa kecewa. Jangan pernah hina dia di depanku lagi, ucap Ayu sebelum pergi meninggalkan ruangan. Namun, tanpa disadari Ayu, kejadian itu akan membuat segalanya semakin rumit. Episode 4 Ketegangan memuncak. Malam itu, Rama sedang duduk di teras rumah Ayu ketika sekelompok pria datang menghampiri. Bribda Randy dan 2 orang polisi lain turun dari mobil dinas. Rama, ikut kami ke kantor. Ada laporan bahwa kamu mengganggu seorang anggota kepolisian, kata salah satu polisi. Rama terkejut. Mengganggu gimana, Pak? Saya nggak pernah bikin masalah. Jangan banyak tanya. Kita cuma menjalankan perintah, ucap Randy sambil mencengkeram bahu Rama. Ayu yang baru pulang melihat kejadian itu langsung berlari menghampiri. Wajahnya merah padam. Lepaskan dia. Ayu, jangan ikut campur, bentak Randy. Kalian gak punya alasan buat bawa dia ke kantor. Kalau ada tuduhan, mana buktinya? Namun, Randy tetap memaksa membawa Rama. Ayu tak tinggal diam. Dengan keberanian luar biasa, ia langsung menarik Rama dan menatap Randy dengan tatapan penuh kebencian. Kalau kalian sentuh dia, anggap saja aku keluar dari kepolisian. Semua orang terkejut. Ayu, seorang polwan berbakat, rela mempertaruhkan karirnya demi seorang pemulung buntung. Randy menggertakkan giginya. Dengan penuh amarah, ia akhirnya pergi bersama polisi lainnya. Namun, setelah insiden itu,
Ayu sadar bahwa hubungannya dengan Rama tak akan pernah diterima masyarakat. Rama, kita harus pergi dari sini. Kita nggak bisa tinggal di kota ini lagi. Dengan berat hati, Ayu mengambil keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Episode 5: Keputusan Besar. Setelah insiden dengan Randy, Ayu merasa semakin tersudut. Reputasinya di kepolisian mulai goyah. Beberapa atasan sudah mulai mempertanyakan kedekatannya dengan Rama. Di sisi lain, Rama pun merasa bersalah. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Ayu. Suatu malam, Ayu duduk di samping Rama di teras rumah. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan sepi. Rama, aku sudah berpikir matang. Aku akan resign dari kepolisian, ucap Ayu tiba-tiba. Rama terkejut. Ayu, jangan lakukan itu. Aku nggak mau kamu kehilangan pekerjaan hanya karena aku. Aku nggak peduli. Aku capek dengan semua omongan orang. Aku hanya ingin hidup tenang. Kita bisa mulai hidup baru di tempat lain. Mata Rama berkaca-kaca. Baginya, Ayu adalah perempuan luar biasa yang mau menerima dirinya apa adanya. Kalau itu keputusanmu, aku akan ikut kemanapun kamu pergi, jawab Rama dengan suara bergetar. Dan malam itu, keputusan besar diambil. Mereka akan meninggalkan kota ini dan memulai hidup baru di Papua. Episode 6: Awal yang baru di Papua. Dengan tabungan Ayu yang tersisa, mereka berdua berangkat ke Papua. Mereka memilih sebuah desa kecil di pinggir pantai sebagai tempat tinggal baru. Hidup di Papua bukanlah hal mudah. Rama harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, sedangkan Ayu mulai berpikir cara mencari nafkah. Rama, bagaimana kalau kita buka warung makan, usul Ayu suatu hari. Warung makan. Rama menatap Ayu ragu. Iya, kita jual lalapan. Aku bisa masak, dan kamu bisa bantu melayani pelanggan. Kita pasti bisa sukses. Dengan tekad bulat, mereka pun mulai membangun usaha kecil-kecilan. Warung lalapan Ayu Rama pun berdiri. Awalnya, pelanggan belum banyak. Namun, berkat keramahan Ayu dan ketekunan Rama, warung mereka mulai dikenal. Pelan-pelan, mereka mulai merasakan hasil kerja keras mereka. Namun, di saat kehidupan mereka mulai membaik, sebuah kabar mengejutkan datang. Ayu terlambat datang bulan. Episode 7: Kabar yang Mengguncang. Pagi itu, Ayu duduk termenung di depan warung kecil mereka. Tangannya gemetar saat melihat alat tes kehamilan di genggamannya. 2 garis merah yang jelas terpampang di sana. Aku hamil. Bisiknya pelan, seolah tak percaya. Rama yang baru saja selesai mengangkat barang dagangan melihat wajah Ayu yang pucat. Ayu, ada apa? Kamu sakit? Tanyanya cemas. Ayu menatap Rama dengan mata berkaca-kaca, senyum tipis muncul di bibirnya. Rama, aku hamil. Rama terdiam, hatinya dipenuhi berbagai emosi. Ia bahagia, tetapi juga takut. Bagaimana bisa seorang pemulung buntung seperti aku menjadi seorang ayah? Namun, melihat Ayu yang tersenyum dengan penuh harapan, Rama menguatkan dirinya. Kalau begitu, aku harus bekerja lebih keras. Aku ingin anak kita nanti hidup layak, ucap Rama penuh semangat. Ayu tersenyum dan memeluk suaminya erat. Ia tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama.
Episode 8, Ancaman dari Masa Lalu. Warung mereka semakin sukses. Pelanggan mulai berdatangan dari berbagai desa. Kehamilan Ayu juga semakin terlihat, membuat banyak orang kagum dengan keteguhan hati mereka. Namun, di tengah kebahagiaan itu, muncul bayangan dari masa lalu. Suatu siang, seorang pelanggan tak dikenal datang ke warung mereka. Seorang pria berbadan tegap dengan tatapan tajam. "Jadi ini tempat lo sekarang?" Suara pria itu membuat Ayu menegang. Randy, mantan atasannya di kepolisian yang dulu menyebarkan fitnah tentang dirinya. "Ayu, lama nggak ketemu." Siapa sangka, mantan polwan cantik sekarang cuma jualan lalapan di pedalaman, ucapnya sinis. Rama mengepalkan tangannya. "Kalau cuma mau menghina, lebih baik pergi." Randy tertawa kecil. "Tenang, gue nggak mau bikin ribut. Gue cuma mau ngingetin. Ada beberapa orang yang masih belum melupakan lo, Ayu. Hati-hati ya." Ayu dan Rama saling berpandangan. Ancaman itu menggantung di udara, membuat kebahagiaan mereka terasa rapuh. Apakah masa lalu Ayu akan menghancurkan kehidupan mereka yang sudah mulai membaik? Episode 9, Masa Lalu yang Menghantui. Sejak kedatangan Randy, Ayu tidak bisa tenang. Setiap sudut desa terasa seperti mengawasinya, dan setiap langkahnya terasa berat. "Rama, kalau sampai sesuatu terjadi, kita harus siap," bisik Ayu suatu malam. Rama mengangguk, "Aku akan melindungi kamu dan anak kita, Ayu. Apapun yang terjadi." Namun, ketakutan mereka menjadi nyata. Suatu malam, warung mereka dibakar oleh orang tak dikenal. Api berkobar, membakar hasil kerja keras mereka. Ayu menangis, Rama hanya bisa menatap dengan rahang mengeras. "Ini pasti ulah mereka," bisik Ayu dengan amarah. Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, sekelompok pria datang. "Kalian harus pergi dari sini," ucap seorang tetua desa dengan wajah serius. "Orang-orang yang mengincarmu, Ayu, mereka bukan orang biasa." Ayu dan Rama saling berpandangan. Mereka tahu, mereka tidak punya pilihan lain. Episode 10, Pelarian yang Menegangkan. Dengan hati berat, Ayu dan Rama meninggalkan desa yang telah menjadi rumah mereka. Mereka berjalan jauh, menembus hutan Papua, mencari tempat baru untuk memulai kembali. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Ayu semakin lemah karena kehamilannya. Di tengah perjalanan, sekelompok orang menghadang mereka. Akhirnya ketemu juga. Randy muncul dari balik pepohonan, bersama beberapa pria bersenjata. "Lo pikir bisa lari, Ayu?" Rama maju, berdiri di depan Ayu. "Kalau mau menyentuh Ayu, kau harus lewat aku dulu." Randy tertawa. "Lo, pemulung buntung ini? Gimana caranya lo mau lawan gue?" Namun sebelum Randy bisa bergerak, tiba-tiba suara tembakan menggema. Pasukan TNI datang, menyergap Randy dan anak buahnya. Seseorang telah memberitahu pihak berwenang. Ayu menangis lega, Rama memeluknya erat. Mereka telah selamat, tapi mereka harus memulai dari nol lagi. Episode 11, Akhir yang Menginspirasi. Beberapa tahun berlalu, di sebuah kota kecil di Papua, sebuah restoran besar berdiri megah. Di dalamnya,
Seorang wanita cantik dengan perut sedikit membuncit karena kehamilan anak kedua sibuk melayani pelanggan. Di dapur, seorang pria dengan satu tangan sibuk memasak, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Ayu dan Rama telah sukses. Dulu mereka dihina, dulu mereka dipaksa jatuh. Tapi kini, mereka berdiri sebagai orang kaya di Papua, dengan keluarga kecil yang bahagia. Ketika seorang pelanggan bertanya kepada Ayu, "Bagaimana caramu bisa sampai ke titik ini?" Ayu hanya tersenyum dan berkata, "Karena aku percaya bahwa cinta, kesabaran, dan kerja keras bisa mengubah segalanya." Tama,